Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, gimana nih kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini ibu dan rekan ibu akan menyampaikan materi mengenai sikap sederhana kelas 3, tema 3, subtema 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ana Lestari, biasa dipanggil Ibu Ana, dan rekan Ibu Ondania Sekarama, biasa dipanggil Oda. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja ya anak-anak, kita lanjut ke kompetensi inti pada pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 2. Untuk kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Untuk kompetensi inti yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dalam karyanya dalam gerakan anak dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.1. Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 2.1. Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, 4.1. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator 1.1.1 meyakini arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 2.1.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 mengetahui makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Indikator 3.1.2 memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Indikator 3.4.1 menuliskan pengalaman melakukan musyawarah. Indikator 3.4.2 menceritakan pengalamannya bermusyawarah secara tertulis dengan diri.
pertama, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh pengalaman sila ketiga sebagai perwujudan nilai persatuan yakni gotong royong. Gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama dan saling menolong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Sebagai pelajar, kita harus melestarikan kegiatan ini. Berikut ini beberapa manfaat gotong royong, yaitu yang pertama, gotong royong membuat pekerjaan lebih mudah. Yang kedua, menumbuhkan sikap kebersamaan. Dan yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Materi yang kedua yaitu mengenai contoh kegiatan gotong royong. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah ada 3. Yang pertama yaitu piket kelas, yang kedua bersama-sama membersihkan halaman sekolah, dan yang ketiga membuat tugas secara berkelompok. Untuk contoh gotong royong di lingkungan rumah antara lain yang pertama bergotong royong membersihkan rumah, yang kedua membantu ibu memasak, dan yang ketiga membantu orang tua memperbaiki saluran air. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah antara lain 1. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, yang kedua melakukan tugas-tugas bersama-sama, dan yang terakhir kerja bakti menata meja kursi di ruang kelas. Materi yang ketiga yaitu mengenai hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan suatu hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bersikap berlebihan dalam memelihara persaingan di lingkungan. Contohnya yaitu Rani dari membantu ayahnya menjaga toko. Rani membantu ayah menyiapkan bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Tapi mengenai hidup sederhana ya anak-anak, hidup sederhana itu sendiri adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ciri-ciri hidup sederhana antara lain 1. Hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan. 2. Tidak berfoya-foya. 3. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan. 4. Membelanjakan uang tidak berlebihan. 5. Hidup wajar dan tidak memamerkan kekayaan. 6. Menghargai dan tidak membeda-bedakan sesama. 7. Bersikap hemat, cermat, tepat, dan bermanfaat. 8. Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana antara lain rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki, menggunakan secukupnya, mau berbagi, lebih menghargai barang atau uang, dan tidak boros. Contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, memakai pakaian, makanan, dan minuman yang wajar sesuai ketentuan sekolah. Kedua, tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman. 3. Memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya. 4. Tidak mengambilkan uang untuk hal yang tak perlu. Dan yang kelima, langsung Apa sih tujuan hidup sederhana itu sendiri? Beberapa tujuan dari hidup sederhana antara lain 1. Hidup menjadi lebih tenang dan tentram. 2. Hidup sederhana mengajarkan untuk cermat dan disiplin menggunakan uang, berperilaku tidak boros. Dan yang terakhir, perilaku hidup sederhana sebaiknya dilakukan sejak dini atau sejak materi yang keempat yaitu tentang Pancasila. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Bagi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu makna simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, makna simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Materi yang selanjutnya yaitu makna simbol gambar pohon lindung. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar kesatuan Indonesia. Simbol gambar beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Makna simbol kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Makna simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut contoh-contoh kegiatan yang diterapkan pada setiap sila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat menghormati, hidup rukun, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua, sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, gemar menolong orang lain, tidak membeda-bedakan, dan berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Contoh-contoh kegiatan yang diterapkan pada setiap sila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat untuk sila ketiga. Yang pertama, rela berkorban. Kedua, cinta tanah air. Ketiga, mencintai produk lokal. Keempat, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku dan adat istiadat. Dan yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan. Untuk sila keempat, 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, melaksanakan musyawarah mufakat. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Contoh-contoh kegiatan yang diterapkan pada setiap sila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang kelima, sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Di sebuah sekolah terdapat kelas dan di sana ada jadwal piket yang telah ditetapkan. Dan di dalam kelas ada 3 anak yang bertengkar. Pilihannya adalah dia tidak mau piket. 3 anak
Kamu sudah tidak piket, tapi memoto di kelas. Hei Caca, yang tidak piket kan aku. Kenapa kamu yang buat? Kamu kan ketua kelas, harus menjadi contoh yang baik dong. Tiba-tiba temannya Dea dan Andi masuk dan bermaksud melerai pertikaiannya. Kenapa bertengkar? Ada masalah apa? Ini loh, Andi tidak mau piket. Benar Andi, kamu tidak mau piket. Bener, terus emangnya kenapa? Kamu kan ketua kelas, jadi harus memberi contoh yang lain. Kamu tuh bukannya memberi contoh yang baik, malah contoh yang tidak baik. Hari sudah berlalu dan kembali pagi. Pagi itu Andi datang lebih awal dan langsung duduk. Tiba di tempat duduknya banyak nyamuk karena tempatnya kotor. Tiba-tiba di stop kok? Enggak. Stop. Hari sudah berlalu dan kembali pagi. Pagi itu Andi datang lebih awal dan langsung duduk di tempat duduknya. Banyak nyamuk karena tempatnya kotor. Tiba-tiba dia dan Caca datang. Masuk ke dalam kelas dan duduk di kursinya. Tiba-tiba banyak nyamuk di kursinya. Duh, kok banyak nyamuk sih? Tuh kan, bilangin tante, kalau kamu tidak mau piket, bisa kelas ini jadi sarang nyamuk loh. Bener tuh. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Mulai hari ini aku akan piket. Akhirnya dia mau berubah. Iya, kelas kita jadi tidak kotor lagi. Akhirnya Andi sadar karena dengan perbuatannya sendiri yang salah yang menyebabkan kelas menjadi banyak nyamuk. Mau kemana Pak Tara? Mau kerja lah. Masa mau diem-diem aja? Oh alah, begitu toh. Ngomong-ngomong, ada lowongan pekerjaan untuk saya tidak Pak Tara? Lowongan pekerjaan? Berarti Pak Arif ini nganggur ya? Iya nih Pak, kemarin baru saja di PHK karena tempat saya bekerja telah tutup. Begini nganggur, kayak saya dong Pak, punya pekerjaan tetap, bisa beli ini itu. Contohnya nih ya, jam saya baru, sama baju saya juga baru. Saya juga bisa menghambur-hamburkan uang untuk beli apa saja. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam Pak Haji. Dengar-dengar tadi ada yang menyombongkan diri nih dari kejauhan. Ini Pak Haji, Pak Tore sudah menyombongkan dirinya karena telah bisa bekerja dan dapat menghambur-hamburkan uang. Jangan seperti itu Pak Toro, karena perbuatan yang menyombongkan diri itu tidak baik dan juga tidak seterusnya pada dilihat seperti Pak Toro saat ini. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Pak Haji, Pak Alif yang telah menyombongkan diri saya. Saya tidak akan seperti itu lagi. Nah, kalau begitu kita harus bersih-bersihnya dengan tidak menyombongkan diri dan hemat ya. Baik Pak Haji, terima kasih atas nasihatnya ya. Baik, tidak apa-apa. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Untuk lebih mengetahui pemahaman materi mengenai sikap sebenarnya, kita mengerjakan terlebih dahulu ya. Untuk quiz yang pertama yaitu 1. Berikut ini yang termasuk ke dalam sifat gotong royong kecuali A. Piket kelas, B. Kerja bakti, C. Mengerjakan ulangan, D. Kerja kelompok. Ayo apa jawabannya? Kita coba aja ya mengerjakan ulangan. Yeay, jawabannya benar.
Untuk soal nama gerak, contoh sikap sederhana di bawah ini adalah A. Uang saku seperlunya, B. Boros, C. Berbelanja setiap hari, atau D. Menggunakan pakaian mewah. Ayo, apa jawabannya? Bu. Ya, betul sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu 3. Pengertian sikap sederhana kecuali A. Rendah hati, B. Cermat, C. Berbagi, D. Pemborosan. Ayo, apa jawabannya? D. Kita coba ya, D. Yeay, jawabannya benar. Lanjut nomor 4, tujuan dari hidup sederhana adalah A. Dapat mengambil banyak uang, B. Hidup menjadi lebih tenang dan tentram, C. Menyombongkan diri kepada semua orang, atau D. Membeli barang-barang mewah. Apa jawabannya, Nana? Bu Guru. Ya, betul. Untuk soal yang terakhir yaitu 5. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap sederhana kecuali A. Hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan, B. Tidak berfoya-foya, C. Memamerkan kekayaan yang dipunyai, D. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Jawabannya apa, ayo? C, Bu. Kita coba ya. Yeay, jawabannya benar. Sekian materi yang dapat Ibu dan rekan Ibu sampaikan mengenai sikap sederhana kelas 3 tema 3 subtema 2. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelumnya ini daftar pustaka yang Ibu ambil untuk materi-materi ada buku studi kelas 3 semester 1 kurikulum 2013 revisi tahun 2018 sampai 2019. Buku siswa kelas 3 sekolah dasar semester 1 kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Ini mengenai profil Ibu dan rekan Ibu ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.